Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Pak LG dalam pertemuan daring yang kelima. Salam sehat, salam SMP, semangat, fraternitas, Dina. Hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, siswa dapat menyusun dan menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan mendesain pekerjaan secara bertahap. Hari ini Bapak akan berikan cara yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi Bapak harap kalian harus mengingat dan memahami serta mencatat pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, Bapak akan mengingatkan materi pertidaksamaan linear satu variabel yang kalian pelajari sewaktu SMP. Kita lihat. Misalkan di sini ada soal 4x dikurang 2 kurang dari atau sama dengan 3x tambah 6. Ditanya nilai x. Berarti 4x, x pindah ruas. Berarti kurang 3x kurang dari atau sama dengan 6. Negatif 2 pindah ruas menjadi positif 2. 4x kurang 3x. X kurang dari 6 tambah 2, 8. Ini dia jawabannya. Soal berikutnya. 3x kurang dari 12. Maka nilai x-nya kurang dari 12. 3 ini pindah ruas. Kalau perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Berarti bagi 3. Maka x kurang dari 4. Selanjutnya ada soal lagi. 8 kurang 4x lebih dari atau sama dengan 5 kurang x. Negatif 4x. X, negatif x pindah ruas menjadi positif x. Lebih dari atau sama dengan 5. 8 pindah ruas menjadi negatif 8. Negatif 4x tambah x. Negatif 3x lebih dari atau sama dengan 5 dikurang 8, negatif 3. Kita kalikan negatif. Supaya hilang negatifnya kan. Maka negatif kali negatif positif 3x. Ini kali negatif berarti kurang dari atau sama dengan negatif 3 kali negatif 3. Maka x kurang dari 3 per 3. X kurang dari atau sama dengan 1. Baiklah, kita lanjutkan materi kita yaitu pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, di mana definisinya yaitu pertidaksamaan yang mengandung nilai mutlak di dalamnya. Lambang dari pertidaksamaan itu bisa kita buat lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Maka kalau menurut definisi itu, maka contoh dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel apa? Pertidaksamaan. Kita buat aja ini misalnya. Yang mengandung nilai mutlak di dalamnya. Ya udah kita buat aja nilai mutlak. 5 kita isi. Bisa juga ada aja nilai mutlak 3x kurang 1. Kita mau pakai yang lebih dari atau sama dengan 4. Boleh. Itulah contoh dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Selanjutnya, untuk menyusun pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel ini, caranya sama dengan menyusun persamaan nilai mutlak. Perbedaannya yaitu dalam menyelesaikannya. Bagaimana menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, kita juga menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama, jika kalian menemukan soal bentuk seperti ini, kalian bisa menggunakan cara sifat 1.3. Untuk setiap a, x bilangan real dan a lebih dari atau sama dengan 0, berlaku yang pertama nilai mutlak dari x kurang dari a, maka x lebih dari min a kurang dari a. Yang kedua, nilai mutlak dari x kurang dari atau sama dengan a, maka x lebih dari atau sama dengan negatif a kurang dari atau sama dengan a.
Yang ketiga, nilai mutlak dari X lebih dari A, maka X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Yang keempat, nilai mutlak dari X lebih dari atau sama dengan A, maka X kurang dari atau sama dengan negatif A atau X lebih dari atau sama dengan A. Ini hanya perbedaan sama dengan saja ya. Jadi tinggal hafal ini aja, ingat. Jadi kalau ada nanti soal yang pakai sama dengan, tinggal kalian taruh sama dengan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari X kurang 5 kurang dari 40. Langkah pertama, lihat tanda pertidaksamaannya. Berarti ini sama dengan sifat yang pertama ini kan? Maka nanti hasilnya bentuknya seperti ini. Nilai mutlak dari X kurang dari A. Berarti nilai mutlak dari X kurang dari A. Soal kita apa? Nilai mutlak dari X kurang 5 kurang dari 40. Berarti si X ini siapa? Iya, X kurang 5 inilah si X, si A 40. Masukkan bentuk ini. Berarti X lebih dari negatif A kurang dari A. Masukkan nilai X. Berarti X kurang 5. A 40. Negatif A berarti negatif 40. Tinggalkan X di tengah. Supaya nanti bentuknya seperti ini kan. Maka sini X. Ya. 40. Negatif 5 pindah ruas tambah 5. Negatif 40. Negatif 5 pindah ruas tambah 5. Berarti X lebih dari negatif 40 tambah 5. Negatif 35 kurang dari 40 tambah 5. 45. Ya, ini dibaca apa? Iya, ini dibaca X lebih dari negatif 35 kurang dari 45. Maka yang menjadi himpunan penyelesaian dari soal ini yaitu himpunan X di mana X lebih dari negatif 35 kurang dari 45 dengan X itu adalah elemen bilangan real. Soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari X per 2 tambah 5 lebih dari atau sama dengan 9. Lihat tandanya. Berarti lebih dari atau sama dengan kita menggunakan sifat 1.3 yang keempat. Maka nanti hasilnya bentuknya seperti ini. Sudah? Kita kerjakan. Berarti nilai mutlak dari X per 2 tambah 5 ini lebih dari 9 ini. Itu siapa? Si X-nya. Iya. X-nya itu ini. Ini si A. Maka dalam bentuk ini nanti X kurang dari atau sama dengan negatif A atau X lebih dari atau sama dengan A. Kerjakanlah. Sudah? Kita kerjakan. Coba kita kerjakan. Berarti X. X-nya itu X per 2 tambah 5 kurang dari atau sama dengan negatif A. Negatif 9. Ya kan A? Kalau ini X per 2 tambah 5 lebih dari atau sama dengan A. A-nya siapa? Iya, 9. Ya, ini udah anak TK lah ini. Langsung saja mainkan, ya kan? Berarti X per 2 kurang dari atau sama dengan negatif 9 pindah ruas. Tambah 5. Ups, kurang 5. Untung masih ingat ya. X per 2 kurang dari atau sama dengan negatif 9 kurang 5. Berarti negatif 14. X kurang dari negatif 14. Ini pembagian. Pembagian pindah ruas akan menjadi perkalian. Berarti X kurang dari negatif 28. Sudah? Selanjutnya, yang ini kita selesaikan. Berarti X per 2 lebih dari atau sama dengan 9 pindah ruas kurang 5. Berarti X per 2 lebih dari atau sama dengan 4. Berarti X lebih dari atau sama dengan 4 kali 2 anakku. Berarti X lebih dari atau sama dengan 8. Maka yang menjadi himpunan penyelesaian dari soal ini adalah apa? Himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari X kurang dari atau sama dengan negatif 28 atau X lebih dari atau sama dengan 8.
Gampang kan? Gampang sekali. Jika di dalam soal nanti kalian menemukan bentuk yang elemen X-nya itu ada kuadratnya, ataupun seperti ini, mau tandanya lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, kita bisa menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua ini yaitu dengan cara kuadrat. Kita ambil contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari X kuadrat dikurang 5 lebih dari atau sama dengan 4. Kita mainkan. Berarti X kuadrat kurang 5 ini kita kuadratkan lebih dari atau sama dengan 4 kuadrat. Lalu 4 kuadrat kita pindahkan kan? Ya, caranya ini sama seperti kuadrat kemarin. Berarti X kuadrat kurang 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Kurang dari atau sama dengan 0. A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Berarti yang pertama A tambah B. A, X kuadrat kurang 5 tambah B tambah 4. Kemudian A, X kuadrat kurang 5 dikurang B berarti dikurang B 4. Kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya kita selesaikan. Berarti di sini X kuadrat kurang 5 tambah 4 kurang 1. X kuadrat kurang 5 kurang 4 berarti X kuadrat kurang 9 lebih dari atau sama dengan 0. Untuk faktor ini gampang lah ya memfaktorkannya kan. Berarti di sini nanti faktornya X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 1. Di sini faktornya berarti apa? Iya, X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3. Caranya ini. Ini kita jabarkan dulu. Berarti di sini X kurang 1 atau X tambah 1. Nanti kalian kalikan hasilnya ini. Di sini X kurang 3 dikali X tambah 3. Coba kalian kalikan nanti hasilnya ini. Sudah? Karena sudah kita dapat faktornya, maka kita akan membuat garis bilangannya. Untuk membuat garis bilangan, berarti titik apa aja kita buat? Titiknya yang berarti yang pertama yang dari paling kecil. Berarti negatif 3, negatif 1, 1, 3. Karena sudah kita buat titiknya, maka kita tentukan. Tentukan apa, Pak? Di sini apa tandanya? Bagaimana menentukannya, Pak? Kita lihat, nakku. Di sini koefisien X-nya apa? Positif. Sini positif. Positif dikali positif sama dengan positif. Berarti tinggal gampang. Positif, negatif. Positif, negatif. Positif. Gampang kan? Sekarang permasalahannya, yang mana yang himpunan penyelesaiannya, Pak? Lihat. Di sini apa tandanya? Lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, berarti kita ambil yang apa? Ya, benar sekali. Yang positif. Ambil. Ambil. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya apa aja? Pertama ini. Berarti X ke sana. Kurang dari atau sama dengan negatif 3. Ini yang pertama kan? Kemudian ini. Berarti atau X. Di sini X. Ini. Lebih dari atau sama dengan negatif 1. Kurang dari atau sama dengan 1. Atau, ini lagi, X lebih dari atau sama dengan 3. Maka yang menjadi himpunan penyelesaian dari soal ini adalah ini dia. Mengerti? Mengerti. Kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X kurang 1 lebih dari atau sama dengan X kurang 5. Ini sama seperti kita menggunakan cara yang kedua, yaitu cara yang kuadrat. Maka 2X kurang 1 kuadrat lebih dari atau sama dengan X kurang 5 kuadrat. Berarti kita pindah ruaskan. Berarti 2X kurang 1 kuadrat dikurang X kurang 5 kuadrat kurang dari atau sama dengan 0. Kita buat sama seperti yang ini tadi kan.
Maka 2x kurang 1 ditambah x kurang 5. 2x kurang 1 dikurang x kurang 5. Jangan lupa. Lebih dari atau sama dengan 0. Kita selesaikan. Berarti 2x tambah x, 3x. Kurang 1 kurang 5, kurang 6. 2x kurang 1, negatif x. Negatif kali x, negatif x. Negatif kali negatif 5, berarti positif 5 lebih dari atau sama dengan 0. Di sini 3x kurang 6. Di sini 2x kurang x. Ya, x. Kurang 1 tambah 5, berarti tambah 4. Kita carilah pembuat 0. Maka 3x kurang 6 itu sama dengan 0. 3x sama dengan pindah ruas. 0 tambah 6, 6. X sama dengan 2. Kalau ini x tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan negatif 4. Berarti kita sudah dapat yaitu x-nya ini 2 atau negatif 4. Maka kita buatlah di garis bilangan. Di sinilah berapa? Iya, di sinilah negatif 4. Di sini 2. Bagaimana kita menentukan ininya? Sama seperti tadi. Di sini positif kan? 3. X-nya positif. Berarti positif dikali positif itu sama dengan positif. Positif, negatif, positif. Sudah? Selanjutnya, apa yang kita ambil? Lihat. Lebih dari atau sama dengan. Sama yang seperti tadi. Berarti yang kita ambil itu apa, nakku? Iya, daerah yang positif. Karena lebih dari atau sama dengan 0. Berarti yang menjadi himpunan penyelesaiannya itu siapa? Iya, himpunan X di mana X-nya itu kurang dari atau sama negatif 4 atau X-nya itu lebih dari atau sama dengan 2. Inilah yang menjadi himpunan penyelesaian. Di dalam soal nanti kalian menemukan bentuk seperti ini. Di sini mutlak, di sini bebas tanda pertidaksamaannya, di sini ada elemen X tanpa mutlak. Kita bisa menggunakan cara ketiga. Di mana cara ketiga itu yaitu adalah cara definisi. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari 2x kurang 6 kurang dari atau sama dengan 9 kurang x. Sudah? Langkah pertama itu kita menggunakan definisi. Apa? Kita definisikan mutlak ini. Berarti mutlak dari 2x kurang 6 itu akan bernilai apa? Akan bernilai 2x kurang 6 jika X lebih dari atau sama dengan min B per A. Jangan lupa. Berarti X lebih dari atau sama dengan min. B-nya siapa? Iya, ini si B, ini si A. Berarti min B, min 6 per A-nya 2. Berarti X lebih dari atau sama dengan min kali min. Positif, 6 per 2, 3. Akan bernilai negatif 2X kurang 6 jika apa, nakku? Iya, jika X kurang dari 3. Itu langkah pertama. Langkah kedua, ambil yang positif. Kita ambil yang positif. Berarti kalau kita ambil yang positif yang mana? Yang atas atau yang bawah? Iya dong, yang atas. Berarti 2X kurang 6 jika apa? Jika X lebih dari atau sama dengan 3. Kita selesaikan. Berarti 2X kurang 6 kurang dari atau sama dengan 9 kurang X. Ngerti? Iya, ini kan soal. Nah, tapi kita ambil dulu yang positif. Inilah yang kita ambil. Sudah? Berarti 2X. X-nya pindah ruas. Berarti tambah X. Kurang dari atau sama dengan 9. Negatif 6 pindah ruas menjadi positif 6. Ini sama seperti yang di awal tadi kan. Berarti 2X tambah X, 3X. Kurang dari atau sama dengan 9 tambah 6. Iya, 15. Berarti X kurang dari atau sama dengan 15 per 3. Berarti X kurang dari atau sama dengan 5. Ini kalau kita ambil yang positif. Kita buatlah daerahnya. Maka di sini ada titik apa aja? Iya, titik 3 dan titik 5. 3 dan 5.
X lebih dari atau sama dengan 3. Lebih dari atau sama dengan. Kalau sama dengan bulat penuh. Lebih dari. Kesana kan si 3. X kurang dari atau sama dengan 5. Kurang dari atau sama dengan. Berarti kesana kan kalau kurang dari. Maka yang menjadi himpunan penyelesaian dari sini. Daerah arsirnya maksud saya. Berarti ini kan. Berarti X lebih dari atau sama dengan 3. Kurang dari atau sama dengan 5. Ini yang positif. Sekarang kita ambil langkah ketiga, yaitu ambil yang negatif. Ambil yang negatif. Kalau kita ambil yang negatif, berarti yang kita ambil yang mana? Yang ini. Iya, betul sekali. Berarti negatif dari 2x kurang 6. Jika apa, nakku? Iya, jika x kurang dari 3. Maka kita selesaikan. Berarti negatif 2x kurang 6. Ini kita ambil yang negatifnya kan. Nah, kurang dari atau sama dengan 9 kurang x. Negatif kali 2x berarti negatif 2x. Negatif kali negatif positif 6. Kurang dari atau sama dengan 9 kurang x. Negatif 2x. X pindah ruas berarti tambah x. Kurang dari atau sama dengan 9. 6 pindah ruas kurang 6. Negatif 2 tambah 1. Berarti negatif X. 9 kurang 6. Iya, 3. Ingat, bentuk seperti ini. Maka kita kalikan negatif. Negatif kali negatif. Berarti positif X. Bentuknya berubah ya. Menjadi negatif 3. Berarti kita sudah mendapatkan titiknya. Titiknya itu siapa? Iya, negatif 3 dan 3. Sudah? Negatif 3 ini. Lihat. Ada sama dengan. Berarti penuh. Lebih dari atau sama dengan. Kalau lebih dari atau sama dengan. Berarti dia ke kanan. Selanjutnya ini. Kurang dari 3. Karena dia kurang dari 3 tanpa sama dengan. Maka bulatnya kosong. Tapi karena kurang dari. Maka kita buat ke kiri. Maka daerahnya ini. Selanjutnya yaitu langkah yang keempat. Langkah yang keempat, nakku, kalian gabungkan. Apa yang digabungkan? Daerah penyelesaiannya ini yang kalian gabungkan. Sudah, berarti ini daerahnya apa? X lebih dari atau sama dengan negatif 3 kurang dari 3. Ambil yang positif. Positif X lebih dari atau sama dengan 3 kurang dari atau sama dengan 5. Yang negatif X kurang dari, lebih dari atau sama dengan negatif 3 kurang dari 3. Lihat bagaimana cara menggabungnya. Di sini katanya 3. Di sini juga 3. Sudah? 3 ini sudah termasuk di sini kan? Sudah. Berarti ini bisa kita gabung saja. Sudah? Ngerti kan? 3 di sini, 3 di sini. Berarti kan sama dia di titik 3. Kan, nakku? Iya. Berarti tinggal buat inilah penyelesaiannya. Kita buat negatif 3. Sini X 5. Ngerti? Berarti himpunan penyelesaian dari soal ini yaitu ini dia. X lebih dari atau sama dengan negatif 3 kurang dari atau sama dengan 5. Karena ini tadi 3-nya sudah kita gabungkan. Ngerti kan? Ini 3, ini penuh. Maka kita buatkan saja. 3-nya itu sudah masuk ke dalam. Maka himpunan penyelesaiannya itu dari sini. Negatif 3 ini. Sampailah ke 5. Karena 3 sudah masuk di dalamnya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas, Bapak share di dalam grup Google Classroom. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan jaga jarak jika keluar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati. Salam SMD, semangat, fraternitas, Dina.